Hai guys, ketemu lagi di 20 on the way. Kali ini aku lagi ada di Frankfurt. Kebetulan aku janjian sama teman-teman orang Indonesia. Kadang-kadang kita emang suka ketemuan, dan kebetulan sekarang di zaman corona ini kita udah boleh keluar rumah, tapi nggak boleh gerombolan ya. Dan kalau kita di luar, kita boleh nggak pakai masker. Jadi jangan heran kalau kita nggak maskeran di sini ya. Tapi kalau misalkan kita pergi belanja atau di dalam bus, itu harus pakai masker. So, kita langsung aja temuin teman-teman aku yuk. Mereka ini cantik-cantik banget dan orangnya hebat-hebat di Frankfurt. Ya, ini dia. Halo Fitri. Hai Devi. Halo, saya Fitri. Dan ini yang demen cicat-cicat Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Indonesia semuanya, di Jerman dan di Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat. Amin. Ya, ini aku punya misi ceritanya, makanya aku buat YouTube channel ini. Jadi kayaknya nggak ada salahnya kalau kita berbagi dengan teman-teman kita di luar sana tentang pengalaman kita gitu ya, suka duka kita di Jerman ini. Mungkin juga pengalaman kita ini bisa berguna untuk teman-teman kita yang baru mau datang ke sini gitu loh. Who knows? Oke, siapa yang mau duluan? Ayo cerita. Apa ya? Coba Fitri apa aku? Cing Chong Chong. Oke deh. Aku dulu ya. Oke. Aku aja dulu. Oke. Hai, saya Fitri Mokoginta. Saya aslinya dari Sulawesi Utara atau dari Manado. Saya kesini ke Jerman tahun 2003 awal. Well, tujuannya ya memang saya nikah dengan orang Jerman, terus saya datang ke sini 2003. Awal-awal kesini itu masih excited, pikir namanya keluar negeri kan, aduh senengnya kayak gimana. Tapi begitu sampai di sini bingung, saya mau ngomong apa gitu loh bahasanya. Terus ya culture shock ada, itu udah pasti. Terus kedua, mau keluar nggak berani, mau belanja mau apa takut gitu loh, karena nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Nah terus akhirnya saya sih bilang sama suami, saya pengen sekolah bahasa. Itu yang pertama, karena dulu kita tuh tidak perlu sekolah bahasa dulu dapat urkundot baru kita tinggal ke Jerman sini. Kita nanti di sini baru kita bisa sekolah bahasa. Kalau sekarang kan peraturan udah berbeda. Iya, benar. Kalau mau nikah di sini jadi harus sekolah bahasa dulu di sana, baru bawa sertifikatnya ke sini. Akhirnya saya decided bahwa saya mau sekolah bahasanya. Saya ambil yang intensif sebulan. Terus dengan berjalannya waktu saya sudah bisa sedikit-sedikit ngomong bahasa walaupun masih belepotan. Yang penting bisa keluar gitu ya. Yang penting bisa keluar, bisa ngobrol, bisa belanja. Benar. Itu yang paling penting kan. Paling penting. Nah, apalagi kita ibu-ibu gitu. Nah udah terus sepanjang ini sih memang karena kita namanya juga orang asing, itu pasti kita merasa waduh, saya lain sendiri. Apalagi zaman saya datang dulu 2003 di tempat saya tinggal, orang Asia tuh cuma ada saya dengan ada satu orang lagi kalau nggak salah, ya. Jadi kalau jalan tuh diliatin gitu loh. Ini orang asing banget gitu ya. Pokoknya siapa nih gitu. Nah saya juga yang jalannya masih takut-takut gitu loh. Itu dulu udah langsung di Frankfurt atau di mana? Langsung. Nah saya waktu datang tuh tinggalnya di Groß-Gerau. Groß-Gerau itu Richtung Darmstadt, Sweden, Darmstadt sama Frankfurt. Oke, juga nggak jauh dari Frankfurt, kurang lebih setengah jam mungkin ya. Naik kereta tuh 25 menit lah. Ya, nah terus itu masih kampung mungkin ya, jadi orang-orang pada aneh gitu ngeliat kamu yang, aduh ini eksotik banget kali gini. Ini spesies dari mana gitu ya. Jadi kalau dibilang kita tuh yang diliatin ya masih zaman itu ya. Cuman ya harus pinter-pinternya kita juga, namanya juga kalau saya selalu berprinsip ya di mana saya tinggal ya di situlah yang saya harus beradaptasi, menyesuaikan. Benar. Terus orang Jerman juga kalau kita menyapa mereka, kalau kita tuh welcome dan mereka tuh lebih welcome. Iya. Benar-benar kayaknya kayak gitu berlaku di mana-mana ya. Iya, kalau kita baik, orang juga baik sama kita. Betul, ya. Jadi nggak perlu takut. Ya. Nah, terus udah mulai bisa ngomong tuh ya bahasa Jerman, udah bisa mulai belanja, gaul ke sana sini. Setelah itu kegiatannya apa di sini? Kan kayaknya
nggak dong di rumah aja gitu? Ketemu teman-teman Indonesia yang lain, kenalan apa gimana? Ya, saya tahun 2003 itu pertama kali ketemu tuh dengan mami sama Tante Cecilia, orang Indonesia yang tinggal di Groß-Gerau. Iya, iya. Ya, Tante Cecilia itu beliau tuh Krankenschwester. Iya. Kenal, ketemu, terus saya dikenalin dengan mami sama papi. Oke. Di grup Sabtanada. Mami papi itu bukan mami papi kamu ya? Bukan, saya panggilnya mami papi karena Oke. mereka saya anggap udah seperti orang tua. Oke. Nah, terus mereka waktu itu aktif di grup angklung namanya Sabtanada. Ah ya, cool. Jadi kalian di sini bermain musik juga gitu Iya, ya? Wah, kita di hebat. sini ternyata saya juga surprise gitu ya. Begitu saya datang di Jerman ternyata orang Indonesia di sini juga pada kreatif. Iya, iya. Gitu loh. Jadi walaupun ibu-ibu gitu Iya. tapi ternyata kreatif, pada ikut musik, pada Hebat. bikin acara ini, acara itu. Iya. Nah, terus saya diajak ikut di grup angklung Sabtanada. Bener-bener. Aku juga berasa dulu di Indonesia, boro-boro aku kenal main angklung itu kayak mana gitu ya. Betul. Apalagi saya orang Manado loh, kita tidak pernah. Saya Iya. belajar angklung tuh di sini. Iya bener, ternyata ada positifnya juga. Betul. Kita jadi terbuka gitu ya. Betul. Di samping itu masalah makanan gimana? Nah, makanan tuh sempet sih, karena ya namanya juga kita kan terbiasa di Indonesia dengan makanan yang kita sehari-harinya, kita kan ada nasi, Iya, ada ikan, ada sayur ya, ada Iya. semua gitu. Nah, terus saya Tukang bakso nggak lewat-lewat. Bikin deh sendiri. Iya bener-bener. ya, terus akhirnya ya saya harus menyesuaikan gitu. Kebetulan ternyata saya pikir, wah ini nggak bakalan dapat bahan-bahan dari Indonesia kan, ternyata salah loh guys. Nah itu pakai guys loh. Guys, ya gayanya anak sekarang. Ternyata walaupun di Eropa kita bisa dapetin Bahan-bahannya bahan-bahan, maksudnya ya, ya. bahan-bahan untuk Oke. Baksonya yang nunggu kagak bakalan. Harus bikin sendiri ya. Iya ya, nggak ada yang dorong-dorong ya Mbak Desi ya. Nggak ada. Jadi kita harus YouTube lihat Oh, ya, kan ya? bikin Jadi kan susah bakso, dapetnya. gimana caranya, terus beli bahan-bahannya. Untung kita semua bumbu-bumbu juga banyak di sini ya, ada Oke. bambu segala macam ya. Terus Iya. kita tambahkan lagi dengan yang Indomie juga punya. Oh, Indomie ya, anakku doyan banget Indomie. Oh ya. Aku juga kaget dulu. Loh, di sini ternyata ada Indomie gitu. Iya. Indomie kok internasional. Nah, sekarang aku baru ngerti ternyata Indomie itu juga ada di Afrika, ada di mana-mana. Iya. Hebat ya. Iya. 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 Nah, terus berarti kalian pada pinter masak dong di sini ya? Karena harus belajar masak sendiri. Oh iya. Mau tidak mau, senang tidak senang ya. Setiap orang kan beda-beda. Kalau Mbak Desi mah hobi masak. Kalau Iya. aku emang nggak terlalu, maaf ya, bukan nggak terlalu hobi, tapi akhirnya saya harus belajar masak. Sama aku juga nggak hobi masak dan nggak bisa masak. Kalau Iya. orang Padang nggak bisa masak tuh, itu sangat disayangkan. Nanti diomelin sama suami ya. Iya. Oh, apa suami? Suaminya Mbak Desi orang sini atau? Iya, kalau aku alhamdulillah punya suami ya, itu dia makan apa aja, babat pun makan, Wah, hebat. rawon makan. Aku blessing banget punya suami ya, Mhm. orang Jerman tapi dia lebih Indonesia daripada Oh, aku ya? gitu loh ya. Wah, hebat. Aku juga udah lama di sini ya, dari tahun 2005, 2004. Oke. Tapi pertama saya landingnya di Hamburg, kebetulan dari Oke. suami yang pertama. 5 years, terus aku pindah ke Mannheim 5 tahun. Oke. Terus sekarang di Frankfurt. Jadi udah 3 kota aku selama di Jerman ini. Udah Oke. pindah-pindah. 3 kota, 3 suami. Suami dua. Suami 2. kota, dua Oke, aja. oke. 3 kota 2 aja cukup ya. Kalau kamu di berapa kota di sini? Saya ya cukup panjang juga. Ceritanya tuh cukup panjang ya. Bisa bikin roman ya. Ya, kalau bisa bikin buku nih udah Bisa bikin buku. berapa judul ya, berapa Berapa jilid? episode ya, betul, berapa jilid. Ya, saya tahun 2003 menikah dengan suami orang Jerman. Iya. Terus ya kita tinggal di Groß-Gerau. Terus apa ya, kalau suami saya mungkin agak Jerman ya, mungkin memang 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 Jerman, sorry, maksudnya kayak makanan, Setengah Jerman contohnya, juga. kayak makanan agak Jerman maksudnya. kayak makanan, walaupun saya sudah berusaha Iya. nih makanan kita gitu ya, Perkenalkan. memperkenalkan makanan kita, memasak, tapi di lidahnya dia tetap Lidah Jerman. Belum. Jerman. Belum pas mungkin gitu ya. Walaupun saya udah berusaha, tetap dia nggak mau. Tapi ada beberapa yang dia suka gitu. Iya. Pasti rendang.
Rendang sudah pasti ya. Pasti rendang itu udah worldwide, itu the Iya, best iya. in CNN ya. Kenapa coba? Karena rendang itu menurut aku mungkin agak mirip-mirip dengan gulas gitu ya. Iya, Ya, iya, ya gulas itu seperti rendang tapi lebih banyak airnya gitu ya. Ada kuahnya. Iya betul. Iya, mungkin begitu. Jadi mereka pada suka ya. Iya. Nah, oke. Ya, kan nggak semuanya ada orang suka makanan Indonesia. Berarti kamu kalau itu masak 2 kali gitu? Enggak juga sih, kalau saya masaknya paling mengikuti aja. Umpama ya kalau suami kan dia kebetulan dia hobi masak. Ya udah dia masak, mau masakan Jerman, masakan Itali, saya ikut aja. Oke. Tapi ada sebulan 2 kali saya masak masakan Indonesia. Dan Oke. dia harus makan. Gantian gitu ya. Harus. Iya, kalau nggak mau tuker istri. Tuker suami. Tuker suami. Tuker istri. Enggak, maksudnya Invest dong. maksudnya Fitri yang bilang tuker istrinya Tuker gitu. istri. Atau Fitri tuker suami ya. Ya, nah itu menarik juga. Ya pokoknya kalau masalah makanan itu bisa diatur ya. Dan kita nggak ketakutan di sini nggak dapat makan nasi atau apa. Toko Asia banyak di sini ya. Banyak, pete aja ada, durian ada. Mau jengkol, kalau jengkol ada. jengkol harus bawa dari Indo ya. Jengkol ya harus dari Indonesia. Iya, iya. Betul. Nah itu kan kira-kira itu bukan penghalang gitu, maksudnya nggak terlalu menyusahkan gitu kalau hal-hal seperti itu. Nggak sih. Nah kira-kira yang menurut kalian kira-kira yang kayaknya di sini bikin gimana sih, bikin kurang enak gitu, ada nggak tuh? Ya kan kalau Pengalaman maksudnya. ya tinggal di sini, kalian kan tinggal di sini udah cukup lama gitu ya. Maksudnya kan yang kalau yang kita dengar apa aja di sini ada, terus memang pertama-tama kita beradaptasi dulu, tapi setelah itu oke. Terus bahasa penting ya. Kira-kira pengalaman apa yang kayaknya negatif gitu, ada nggak tuh? Pasti sih ada Pasti ya. ada ya. Ada. Ini free maksudnya bebas. Kalian boleh ceritain, boleh juga nggak, terserah gitu. Kalau kalian mau ceritain mungkin pengalaman yang nggak ngenakin gitu loh. Yang nggak ngenakin itu sekarang nih ngerasainnya gini ya, kita udah semakin berumur ya, maksudnya dulu kan masih ya 15 years ago is different than now. Sekarang tuh kayaknya masih bermimpi gitu, aduh ibu makanan sudah siap, makan siang makan malam. Sekarang habis kerja ya nggak motong ini, kagak jadi nasi goreng ya, kagak ini jadi, itulah kadang-kadang miss ya, karena kita kan udah lama tinggal di sana, ada pembantu. Itu muncullah lagi tiba-tiba sekarang gitu. Dulu sih nggak terlalu ya, mungkin karena kita semakin getting ya, kita mau di-serve atau apa, itu pengalaman saya ya, mungkin beda dengan yang lain. Kalau aku begitu sekarang ini beberapa 2 tahun terakhir tuh kayaknya aduh enak banget ya kalau ada yang ngerapiin bed, ada yang ngerapiin ini, ada yang makan udah matang. Oh ibu mau masak besok, masuk apa rawon, oh ya udah siap. Jadi inem gitu ya. Sekarang jadi inem, jadi bos ya, kerja Asal. pula, bersih-bersihin fenster apalagi semua kaca ya semuanya. Berarti kesimpulannya jadi Mbak Desi ini kangen sama bibi-bibi gitu ya. Betul, kangen untuk di-serve lagi gitu. Iya ya. Gitu ya. Ya, bisa ngerti mungkin dulu kalau waktu masih muda, wah masih energik banget, apa aja dikerjain, pokoknya nggak pakai mikir-mikir ya. Iya. Sekarang udah jadi madam. Iya, sekarang Baru berasa gitu ya. jadi Oke. terasa sekarang kayaknya gimana udah kesini kerak, kesini kerak. Jadi kayaknya gimana? Oke. Nah ya, kalau masih perlu siapa gitu panggil aku aja. Iya, panggil saya di sini ada juga tukang pijit juga ada. Oh iya, ada pasti. Ada semuanya ada lah di sini ya. Mau apa Iya. ada. Kita mau kangen makanan ini ada spesial orang yang Iya, bisa iya. masak gitu Benar. ya. Nah mungkin itu perbedaan kita di sini kali ya, karena di Indonesia kan kita kumpul sama temen keluarga gitu ya. Ada saudara-saudara pada di sebelahan gitu rumahnya. Di sini agak jauh. Mungkin itu yang bisa datang. Yang Iya. paling aku kangen ini kayak baru kemarin ini kita Iya. puasa. Kita Iya. minoritas di sini ya. Dengan waktu 18 jam 16 jam. Iya, benar. Itu sangat sulit apalagi kita kerja ya. Iya. Itu memang godaan yang sangat bagi kita, dan banyak gitu orang-orang yang di sini yang muslim tidak puasa ya. Iya. Karena aku juga bisa ngerti karena memang waktunya lama. Iya. Terus kita kerja juga panas ya, apalagi kalau summer. Iya. Terus udah gitu kalau kayak lebaran atau apa tuh kayak sedih, nggak ada takbiran kan, nggak Iya. seperti di Ya, masjid-masjid itu udah sepi. pasti. Kita sebagai orang minoritas itu sedihnya di situ ya. Iya, benar, Kita benar. nggak ada keluarga, jauh dari keluarga. Ya Iya. kalau di sana kan datang ke sini semua, ada sepupu, iya. ada ponakan, kayaknya Ngumpul, enak ya. gitu. Memang sebenarnya enaknya kalau lebaran itu kita pulang. Iya, Gitu. tapi Ya, kan nggak kita selalu siap-siapin bisa. angpau yang banyak. Iya. Bener-bener, kita nggak Gitu selalu bisa aja. pulang. Bener. Cuman
Iya. Cuman kita kan nggak selalu bisa setiap pulang ya. Tahun Iya. lalu aku pulang, tahun Iya. ini aku di sini. Jadi karena kita punya mertua, Anak-anak nggak bisa ya pulang. jadi setahun di sana, setahun di sini. Kebetulan ibu bapak udah meninggal ya, jadi Iya. beda juga. Nah itulah kalian yang punya ibu bapak, berikanlah waktumu untuk orang tua. Benar. Ya kalau bisa pulanglah ke Indonesia melihat sekali-sekali gitu Iya, ya. benar-benar jangan lupa Jangan gitu ya. lupa itu, karena kalau udah meninggal kuburan dibagusin itu udah nggak ada artinya lagi. Benar, ya. benar. Itu aja. Iya, jadi kayaknya kendalanya itu aja ya yang bikin homesick gitu ya. Iya. Terus Iya. sekarang ini aku sejak 2 tahun kan pakai hijab nih. Ya, itu juga Nah. aku mau tanya. Dulu ini Mbak, kalau aku sedikit info, Mbak Desi ini dulu ini Wah. lain banget. Miss Universe kalau mau dibilang. Miss Universe sependek-pendeknya ya, kalau bisa seseksi-seksinya. Iya, iya. Sekarang tiba-tiba aku ya ada hidayah ya, menerima Iya. hidayah. Itu aku 3 tahun yang lalu, Februari 2017. Iya. Habis semua aku adik-adikku menikah, aku berdoa ya Tuhan, aku pengen umroh. Ya ternyata Iya. semuanya dilancarkan, dimudahkan. Alhamdulillah. Terus udah gitu setelah pulang dari situ kok kayaknya enak ya pakai ini. Oke. Padahal aku juga nggak maksudnya memang tidak ada dalam pikiran aku akan pakai ini terus ya. Cuman karena memang panggilan itu, makanya betul itu Nggak tahu hidayah ya. benar. Itu di sini itu kebetulan, dan aku dapat chefin atau bos gitu, Iya. kebetulan yang menerima keadaanku begini. Aku udah Oke. lihat aku begini. Kebetulan bosku orang mau Jerman, mau apa, di sini enaknya tidak ada rasismus ya. Oh. Alhamdulillah, kita mau orang agama Buddha, Kristen apa, you going better, dia bilang so why not gitu Iya, loh. iya, Ya, iya. mau Buddha, mau Kristen, mau Islam, mau apa, we Semuanya don't diterima. judge people ya. Iya. Jadi kita apa yang kita bisa kerjakanlah untuk lebih baik dari Benar. itu. Kalau kamu percaya begini, ada yang bilang, aduh kamu kenapa antingnya masih kelihatan, so what? Nah, Aku bisanya begini, ya silahkan. Kalau yang mau pakai yang syar'i, saya monggo. Benar, Jadi kita benar. nggak usah ngejat, kita itu amalan itu ke atas, udah itu aja kalau mau. jadi Mbak Desi ini pakai boleh dibilang berhijab sekarang, dan itu di sini nggak masalah ya. Maksudnya nggak ada orang yang melototin, gitu. Malah Ini banyak kok yang aneh minta gitu ya. ajarin tutorial, ayo Oh Pak, ya? bikin tutorial dong. Ya, soalnya hijabnya keren juga sih. Gini, karena kan aku agak modern ya, aku Iya, padukan dengan 2 shawl. Kebetulan Iya. aku juga selalu kerja sebagai di butik gitu ya, jadi yang aku combine dengan bajuku oke. gitu. Jadi mereka kebanyakan customer atau bosku pada suka gitu kan, aku combine Iya, yang stylish banget gitu ya. jadi nggak monoton, karena aku juga nggak mau, karena suamiku kan juga Jerman ya, Iya, jadi iya. aku juga nggak mau yang terlalu kelihatannya yang terlalu gimana lah gitu, Eksentrik. ya ekstrim. Ekstrim, iya. Jadi aku maunya yang Fanatik ya. modern gitu ya, modern. Tapi menurut aku juga gitu, itu agama itu antara kamu dan Tuhanmu, jadi nggak Iya. usah kita ngejudge orang, belum tentu juga yang mereka itu lebih baik dari dirimu. Benar. Makanya, jadi kita berkaca sendiri ya, Iya. gitu. Oke, jadi berarti di sini pakai jilbab mau seperti apa nggak ada masalah. Kayaknya nggak ada masalah. Karena lihat di sini kan yang tinggal di sini tuh bukan cuma kita orang Indonesia, Iya. orang Turki, Maroko, orang Maroko. Turki, yang rata-rata memang mereka pakai jilbab. Dan mereka kalau saya lihat sih acceptable, diterima di masyarakat di mana aja ya, di mana-mana kita jalan, dan bukan hal yang aneh mereka pakai jilbab apa enggak, kita biasa Oke. aja. Dan juga yang satu bagus di sini banyak Flüchtlingen ya, imigran ya. Oke. Imigran di sini itu kita bantu banyak, karena memang negara Jerman itu termasuk negara sosialis Iya. ya. Jadi makanya Terbuka kita banget. juga, aku juga nggak suka orang-orang yang di Indonesia bilang kafir. No, nggak usah kita begitulah. Kita karena orang Kristen juga membantu, karena Allah tidak melihat kamu menolong hanya orang agama Islam atau orang Buddha, enggak Iya. lah. Kalau kamu bisa menolonglah semua. Benar. Ya, kita nggak bisa menjudge orang Iya. yang nggak Islam itu kafir gitu Iya, ya. enggak, jangan Iya. jadi itu jadi bikin rasismus gitu. Oke. Ya, ini agama itu namanya kan, kalau bahasa Jermannya dia bilang Glaube gitu ya, Glaube. Jadi agama itu kepercayaan. Jadi percayalah dengan kepercayaannya masing-masing ya. Betul. Ya, ya. Karena saya sendiri, aku 9 tahun sekolah di sekolah Katolik ya. Iya. Jadi aku juga menghargai orang Kristen, Buddha, semuanya agama itu sama, baik Iya, iya. mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama itu mengajarkan kejelekan. Iya, Ya benar. kan? Kalau pengalaman aku sih ya, Iya. di kayak di tempat kerja gitu, kita ada yang Kristen, ada yang Islam gitu ya. Nah, bagusnya kalau lagi kita umpama mau Idul Fitri gitu kan, nah kita tuh
dikasih, oke, kamu nggak usah masuk, temen yang Kristen yang masuk gitu loh. Oke, pakai diatur gitu ya. Jadi kita bisa request dan mereka bisa, itu kalau saya bilang sih pengertian ya di antara kita tuh saling mengerti, karena kita tinggal di negara demokrasi ya. Jadi kita benar-benar yang sangat menghargai gitu loh, sangat menghargai demokrasi yang ada di sini. Terus kedua kayak Desember Natalan, mereka pada Natal, saya masuk kerja karena saya Muslim kan. Oke, yang Kristen tuh silakan kalian tinggal di rumah kumpul dengan keluarga kalian. Saya kerja. Atau contohnya setiap bulan apa tuh, April, Osten. Benar. Gitu. Pasca. Kalau pasca gitu kan. Nah, mereka pengen kumpul dengan keluarganya, saya masuk kerja dan saya fine gitu loh. Dan benar-benar saya sangat ini ya, appreciate. Cuman memang yang nggak enaknya kadang-kadang begini. Oke, kita sudah tinggal puluhan tahun di sini, tapi kadang-kadang bahasa kita juga suka yang belepotan. Kita maklum lah, bukan bahasa kita. Nah, kadang-kadang suka miscommunication. Itu suka. Nah, kalau nanya gitu kan, Bibi tuh jawabannya tuh yang kok kayaknya, aduh gimana? Miris banget gitu ya. Lalu tersinggung gitu loh. Tapi akhirnya kalau saya kembalikan lagi begini. Well, Fitri, lidah kamu kan bukan lidah Jerman, jadi wajar kalau mereka salah dengar gitu. Ya udah, kamu nggak usah kurang hati gitu loh. Jadi kamu yang harus justru verbesen bahasa kamu. Akhirnya saya buka kamus lagi, oh iya ya bahasa yang benarnya seperti ini. Oke, saya coba lagi gitu loh. Jadi itu kesimpulannya, kita ini sebagai orang Indonesia atau mungkin orang Asia juga kali gitu ya, suka sensitif mungkin ya. Karena ya kita orang Asia kan beda ya. Kalau orang Eropa kan mereka memang dididik yang sangat mentalnya kita ini. Kalau kita kan lebih, terus ya itu kita miss-nya kayak yang nggak enaknya juga kayak gini. Contoh kita mau ketemuan ya dengan keluarga Jerman lah ya. Contohnya kita mesti bikin janji dulu. Susah banget. Sama mertua aja ada janjian loh. Mama 2 minggu lagi datang. Kalau nggak 2 minggu datang ya kagak dibukain pintu. Iya benar-benar. Kalau kita kan dengan Indonesia, di Indonesia contohnya kan nggak perlu janjian, udah depan rumah. Tinggal ngetok. Aku di sini.